Halo, kali ini kita lanjut ke skinning ya. Nah, ini saya kasih contoh dulu, misalnya kalau ini kayak jari gitu ya. Jadi kalau misalnya jarinya ini saya udah bikin bone di dalam ya. Mau di rigging, udah di rigging ya. Ini mau di skinning. Jadi sebenarnya tinggal gini doang. Kita pilih objeknya ya. Terus sama kayak kemarin, pastiin ini kalau di klik kanan di scale-nya, ini X, Y, Z-nya udah 100 semua ya. Jadi kemarin pakai X-form ya. Oke, kalau udah tinggal kasih modifier namanya skin. Nih, skin nih. Oke. Nah, tapi kalau baru dikasih modifier skin, ini masih belum ngikut ya. Ini masih belum ngikut. Nah, supaya dia mesh-nya ngikut sama bone-nya, ini saya harus ke sini bagian bone ini di modifier skin. Jadi kalau udah masuk ke skin jangan balik ke editable poly lagi ya, ini nanti ngaco. Kalau udah kasih skin ya kerjanya di skin aja. Jadi ini di sini ada bone, bone-nya harus kita tambahin dulu. Kita kasih tahu bone mana yang pengaruhin mesh-nya. Ini saya add. Di sini ada jari A, jari B, jari C. Ini jari N itu yang ujungnya ya. Nah, yang kita plus ini cuma jari A, B, C. Yang N-nya nggak perlu. Jadi kita pilih A, B, C, select. Oke, udah masuk ke dalam list yang di sini. Nah, ini sekarang baru bisa digerakin. Ya, kayak gitu. Dan ngikut ya tiap ruasnya. Nah, tapi ini kalau dilihat sebenarnya ngikut. Cuma kan ini jadi kelihatan patah banget ya. Kalau ada 3 ruas tapi dia 2 ruasnya ngikut yang atas, yang ini tetap di situ ya. Nah, ini harus kita rapiin skinningnya. Nah, sebelum dirapiin, ini saya giniin dulu aja, saya animate aja dulu ininya. Sebenarnya ini opsional ya, cuman ini untuk mempermudah aja. Jadi kalau mau ngelihat skinnya udah bener, nggak perlu saya putar-putar gini lagi. Jadi ini saya key dulu, kayak gini. Oke, key lagi. Terus yang atas dari sini saya key. Ini buat tes aja. Oke, matiin set key-nya. Kayak gitu. Jadi kalau saya mau ngelihat udah rapi belum skinningnya, tinggal saya scrub aja di timeline gitu ya. Biar lebih cepat. Tapi opsional aja. Oke, sekarang untuk ngebenerinnya, ini kita klik dulu edit envelope ya, di modifier skin, edit envelope. Oke. Nah, terus di sini nanti kelihatan ada kayak di bone-nya ada kayak kapsulnya, terus di mesh-nya ada warna merah gitu ya. Dan ini kalau saya klik, ini kan yang aktif bone jari A, kalau saya jari B, jari C, nanti pindah gitu ya. Jadi yang warna merah ini ngasih tahu ini influence dari bone-nya. Jadi kalau merah itu dia ikut 100% ya. Kalau nggak ada warna berarti dia nggak ada influence-nya. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah antara 0 sampai 100 itu dia warna gradasi dari merah ke kuning ke biru sampai nggak ada warna gitu ya. Nah, ini kan dia banyak kan merah semua ya, nggak ada warna lain. Nah, terus kalau mau kita edit weight-nya sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama bisa edit dari kapsulnya ya. Kapsul ini misalnya kayak gini. Yang tengah aja. Kalau di sini dilihat ada garis warna abu-abu gelap ini, kalau diklik ini milih bone gitu. Nah, misalnya saya pilih di kapsul yang ini. Sini ada handle, ada handle dalamnya, yang kapsul kecil ada yang luarnya gitu. Nanti bisa digedein.
kapsulnya. Kalau saya gedein, lihat warna merahnya jadi makin nambah gitu. Berarti ini influence-nya bertambah. Kalau diputar sekarang jadi kayak gitu. Jadi makin ngaco ya. Gitu. Dalamnya juga bisa diatur kayak gini. Atau juga bisa dipilih ininya, bisa ditarik seharusnya. Sebentar ya. Biasanya ini bisa tarik, tapi kalau pakai envelope ini kan dia agak susah ya ngerapiin, yang kita nggak bisa ngasih gradasi yang enak di situ ya. Ya, kalau saya jarang sebenarnya pakai envelope ini. Ini jadi cara pertama kalau mau cobain bisa dimainin envelope-nya. Saya undo aja. Saya balikin ke aslinya. Nah, ini kalau mau ditarik ya. Klik di sini ada ujungnya. Bisa ditarik kayak gitu. Oke. Nah, terus berikutnya yang ini kita bisa pakai, kalau tadi kan kalau envelope kan kita atur envelope-nya ya. Nah, ini yang biasa saya pakai, kita edit weight-nya langsung di vertex-nya ya. Nah, jadi kalau mau edit langsung di vertex, kita nyalain dulu di sini vertex-nya. Diklik dulu. Jadi kita sekarang bisa pilih vertex-nya ya. Ingat ya, ini masih di skin ya. Kita udah nggak balik ke editable poly ya. Ini udah di nyalain vertices, kita bisa pilih. Nah, terus di sini juga ada beberapa optionnya. Kita bisa pakai weight tool atau kita pakai weight table gitu ya. Nah, ini saya kasih lihat aja weight table sebentar. Ini kayak table gini, jangan bingung. Ini sebenarnya cuman gini doang. Di sebelah kiri ini ada vertex ID. Ini jadi kan objek kamu kan terdiri dari vertex ya. Jadi di sini cuman ngelis doang vertex dari 0 sampai berapa gitu. Tergantung jumlah mesh kamu ada berapa vertex ya. Jadi di list vertex 0, kalau diklik vertex 0 vertex 0 di sini. Di sini ini vertex 0. Vertex 1 yang ini dan seterusnya gitu ya. Nah, ini cuma ngasih tahu vertex 0, kalau kita klik sini vertex 0 ya. Kalau diklik sini, di sini ada tulisan di S-nya ini ada X, ini berarti kepilih ya vertexnya. Vertex 0 influence di ini nama joinnya, influence di jari A 1. Influence dari 0 sampai 1 ya. 1 itu 100%, 0 ya 0% gitu ya. Jadi vertex 0 ikut influence di jari A 1 berarti 100% ya. Di jari B nggak ada, di jari C nggak ada. Itu cuma ngasih tahu gitu doang gitu ya. Jadi jangan bingung. Nah, yang biasa kalau mau edit kita pakai ini weight tool. Nanti sini ada pen weight juga. Tapi ini kalau untuk mesh yang jumlah vertexnya nggak terlalu banyak, mendingan pakai weight tool langsung ya. Kalau pen weight ini untuk yang jumlah vertexnya agak banyak. Oke, nah sekarang saya pakai weight tool, klik ya. Ini sebenarnya sama kalau saya pilih vertex ini, ya. Ini kan ada tulisan satu vertices selected, dia ada tulisannya 1 jari A, berarti ini ngikut jari A, join jari A sebanyak 1 itu ya, jadi maksimal jadi. Nah, kalau dipilih banyak nanti ada tulisan 8 vertex itu ya, ikut jari A 1. Nah, kalau misalnya saya ini nekuk yang ini, saya mau yang tengah sini. Saya mau yang tengah sini. Vertex saya pilih dulu. Karena dia di tengah-tengah, saya mau dia ngikut ke jari A 50%, ngikut jari B
50% gitu ya. Nah, sekarang kan kalau saya pilih, di sini kan influence-nya cuma ada di jari B ya. Jari B. Nah, kalau saya mau nambahin ke jari A, caranya kayak gini. Saya pilih dulu jari A di sini. Jari A. Ya. Saya mau nambahin setengahnya gitu ya. Berarti 0,5 kan. Ini klik aja ini 0,5. Deh. Jadi sekarang vertex yang tengah-tengah yang tadi saya pilih ngikut jari A setengah, ngikut jari B setengah gitu ya. Jadi sebenarnya skinning itu cuma ngasih tahu vertex vertex misalnya vertex ini kalau digerakin vertex ini ngikut kebun yang mana gitu doang. Sebenarnya tujuan skinning gitu doang, cuma ngasih tahu vertex ngikut kebun mana gitu ya. Cuman yang bikin agak kompleks kalau vertexnya ada di tengah-tengah antara 2 join atau 3 join gitu. Nah, itu yang harus diatur. Kalau dia cuman vertex di apa? Di tengah-tengah join kayak gini yang cuman kena satu join mah ya pasti satu influence gitu ya. Nah, oke, ini sekarang udah mendingan ya karena ngikutnya setengah nih yang tengah sini. Yang tengah-tengah sini udah ikut setengah ke jari A, setengah ke jari B. Bisa dirapin lagi gak? Bisa, misalnya kalau yang ini ketika dia di cook gini, saya mau dia agak masuk sedikit, nggak diem di tempat. Ini kan diem di tempat ya. Saya mau pas ditekuk gini saya mau masuk sedikit. Berarti saya kasih influence ke jari B ya. Sekarang kan di sini nggak ada jari B nih. Saya pilih dulu jari B. Saya tambahin ya mungkin 0,1 kali ya. Jadi ikut bergerak dikit ya. Kayak gitu. Nah, ini makanya fungsinya ada apa? Di bagian yang nekuk fungsinya ada 3 ruas tuh kayak gitu. Jadi ada yang nahan jadi 0,1 misalnya kayak gini. Atau kalau mau 0,2 ya 0,2. 0,25 gitu. Nah, ini kan di sini presetnya 0, 01, 025, 5 dan seterusnya ya. Gimana kalau mau 0,3 gitu? Ya. Ini kan nggak ada 0,3 sini. Tinggal pencet ini aja. Pencet yang plus. Kalau kita pencet plus, dia nambahnya 0,05 ya. Dikit-dikit nambahnya. Dan kalau lihat sini 0,6, 0,65 dan seterusnya. Dan perhatiin juga kalau saya tambah di jari B ya, yang jari A nya otomatis berkurang nih karena dia akan selalu jumlahnya jadi 1, nggak mungkin lebih dari 1. Jadi satu vertex cuman bisa ini maksimal pasti angkanya 1, nggak mungkin lebih dari 1. Jadi mau dia di influence dari berapa bone, kalau dijumlahin influence-nya pasti 1 ya. Jadi kalau sini saya tambahin otomatis ini berkurang dan sebaliknya. Nah, gimana kalau misalnya kelebihan nih? Misalnya saya nggak mau jadi segini kan jadi banyak banget ya, jadi jelek ya. Saya mau balikin ke ini ngikut jari A nya jadi 0,8 atau berapa ya, ya udah tinggal klik lagi 0,75 misalnya gitu. Atau kalau mau dikurangin 0,7 kita ambil dari jari B, kita tambahin gitu. Pokoknya cuman bolak-balik nambahin sama ngurangin dari apa, dari bone yang satu atau dari bone lainnya gitu. Misalnya kayak gini. Oke. Terus saya mau yang ini juga ngikut, misal pas nekuk ngikut jari B ya. Jadi kalau nggak ada di sini nggak ada nama bone-nya, pilih di list bone yang sini jari B, tambahin dikit kayak gitu ya. Oke. Jadi ada nggak kaku gitu, ada pergerakan sedikit. Jadi kelihatannya lebih enak aja gitu, lebih organik gitu. Sama misalnya mau ditambahin ke jari B, misalnya ke jari A ya. Jadi mau kalau klik yang plus ini buat nambahin 0,05, kalau yang di sini buat nambahin ya segede ini angkanya. Ya, gitu. Nah, tinggal diatur lagi, misalnya yang ini, yang ujung sini, ujung jarinya sama ya.
Biasanya sih kalau kayak jari gini, biasanya saya mulainya ini yang tengah-tengah ini setengah ke atas, setengah ke bawah, berarti ini ikut jari B setengah gitu ya. Gitu. Terus biasanya saya yang ini dua ini nih, yang ini kasih ke sini 0,8, kasih ke yang ini 0,2 gitu. Tapi ini nanti tergantung dari mesh masing-masing ya. Dilihat lagi ya kalau bergerak. Kalau diinin bergeraknya udah bagus ya nggak usah diikutin angkanya. Yang penting hasilnya itu rapi. Jadi ini saya tambahin ke jari B. Segini deh misalnya. Dilihat aja sampai yang paling enak dapatnya seberapa gitu angkanya. Nggak harus sama ya angkanya, beda-beda ya. Oke, jadi kayak gitu. Ya, jadi basicnya kita cuman ngasih tahu vertex. Ini vertex ini kalau bondnya diputer, ngikutnya ke bond yang mana dan seberapa banyak influence-nya gitu ngikutnya. Itu doang sebenarnya. Mungkin awal-awal agak pusing, tapi kalau udah nyoba seharusnya ini gampang gitu ya. Cuman emang makan waktu ya. Kalau ini kan baru jari. Oke, jadi jarinya udah, ini udah oke. Skinning udah oke. Ya. Nah, abis ini kita coba masuk ke yang karakternya ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang karakter ya. Jadi ini kita udah selesai rigging, mau kita skinning. Tapi sebelum di skinning, ini kita rapi-rapin dulu ya. Jadi gini, pertama kita coba ke sini ada layer explorer ya. Oke, nah jadi ini secara default dia itu cuma ada satu layer ya di Max. Jadi semua objek yang kita bikin pasti masuk ke layer default. Nah, jadinya kalau dilihat di sini bipednya sama objeknya nyampur gitu ya. Nah, ini kalau ini kan kebetulan kalau yang saya punya ini objeknya cuma satu ya. Tapi kalau misalnya objeknya ada bajunya segala macam aksesoris kan banyak. Jadi berantakan gitu. Nah, ini biar lebih rapi, kita mau pisahin eh, geometrinya, jadi modelnya sama bipednya kita mau pisahin layernya. Nah, caranya gini. Jadi di layer explorer saya pilih semua yang ada nama bipednya depannya dari bip 01 sampai sini. Saya pilih semua, pastiin bener ya. Nah, kalau udah saya mau bikin baru layernya, jadi di sini ada create new layer ya. Nah, ketika dipencet, ini dia yang tadi saya pilih, dia akan dipindahin ke layer baru nih, namanya layer 01. Jadi, nah ini kalau di klik ya bisa di rename, kita rename aja biped gitu ya. Atau enggak nih mau yang geometri badan dibikin jadi layer baru lagi, misalnya geometri ya boleh. Ini saya bikin deh coba satu lagi. Tuh. Geometri atau mesh lah gitu ya. Nah, kalau udah dipisahin layernya, ini ada kayak gini. Kalau diklik di sini ada yang kayak gambar tumpukan kertas biru deh. Ini maksudnya layer yang aktif. Nah, layer yang aktif itu fungsinya gini. Kalau kita bikin objek, dia akan selalu masuk ke dalam layer yang aktif. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang saya bikin, ini saya aktifin layer mesh ya. Saya bikin, misalnya saya bikin sphere deh. Nah, sphere-nya tuh masuk ke layer mesh. Gitu ya. Saya delete. Kalau misalnya saya yang aktif default, sphere masuk ke layer default gitu ya. Nah, jadi biasain kalau misalnya mau rapi, udah bikin layer,
yang aktif balikin ke layer default. Jadi tiap kali bikin objek atau apa, masuk ke layer default. Nah, kalau udah ada layer, kita bisa hide langsung ini. Misalnya bipednya mau di hide langsung bisa, atau meshnya mau di hide langsung bisa, atau bisa di freeze juga, jadi nggak bisa dipilih gitu. Bisa ya. Oke, jadi ini biar rapi. Nah, terus ini kan pas kita rigging itu kan kita nyalain twist link ya di sini. Yang di sini nih. Yang ada kebagi forearmnya jadi 3 gitu, sama upper armnya. Nah, ini kan dia nggak, secara default dia nggak bisa diklik ya, nggak bisa dipilih. Nah, ini kita nanti harus pilih nih buat nanti kita skinning. Nah, supaya bisa dipilih kita klik kanan unfreeze all dulu. Ya. Nah, udah di unfreeze all bisa dipilih. Ya. Oke. Nah, terus tapi hati-hati kalau kita unfreeze all ini di sini ada namanya footstep ya. Ini footstepnya bisa kepilih juga nih. Nah, ini hati-hati soalnya ini footstep ini nanti ada hubungan sama animasi, jangan sampai ke delete atau apa gitu. Jadi kalau mau aman, setelah di unfreeze all, pilih nih footstep ini. Kita klik kanan free selection lagi aja biar nggak bisa kepilih gitu. Nah, biar aman. Oke, jadi ini udah di unfreeze, ini bisa dipilih. Soalnya nanti buat skinning kita harus pilih ininya. Oke, udah ada udah ada layernya juga. Oke. Nah, sekarang kita bisa masuk ke skinning ya. Jadi pilih geometri. Ke sini kasih skin ya. Oke, sama kayak tadi kita harus tambahin bone ya. Nah, yang ditambahin apa? Sebenarnya gini. Ini saya cancel dulu. Saya hide dulu kali. Oke. Saya pilih dari sini aja nih bodinya. Oke. Nih yang saya add itu bib 01 itu kan yang rootnya yang di dalam pelvis ya. Ini nggak perlu. Jadi kita lewatin. Ini head, calf, clavicle, fingernya semua, iya oke, foot, oke. Nah terus di sini ada forearm, ada fore twist. Forearm itu yang warna birunya ini yang luarnya, fore twist itu yang dalamnya. Nah karena saya cuman mau pakai fore twistnya, jadi forearmnya nggak usah dipilih. Jadi yang tulang twistnya dipilih, hand, thigh, toe, upper armnya juga twistnya aja yang dipilih, upper armnya nggak usah. Ini semua. Oke. Forearm ini nggak perlu, langsung twistnya aja. Upper arm nggak perlu, twistnya langsung. Spine 1, spine 1, spine 2 gitu ya. Jadi yang kalau ada twistnya, yang bone yang luarnya nggak perlu, kita perlu bone twistnya doang gitu ya. Kalau udah sih select, oke. Nah sekarang bisa di tes, harusnya udah ngikut gitu ya. Ya udah ngikut ya. Tuh, cuman ini kan berantakan nih. Kayak ini yang belum ngikut gitu ya. Kalau aja gue belum ngikut tuh ya. Nah sekarang kita mau benerin skinningnya. Nah sama kayak tadi, kalau objeknya kompleks begini, ini kan banyak gitu ya. Biasanya saya giniin dulu. Jadi edit envelope, vertice dulu gitu ya. Kalau envelope-nya mengganggu, di sini ada display ya. Show no envelope-nya di centangnya, jadi nggak kelihatan envelope-nya gitu ya. Biar nggak ganggu. Oke. Nah, kalau kayak gini biasanya saya blocking dulu weight-nya ya. Jadi kayak gini maksud saya.
Terus kalau misalnya apa bipadnya itu kan agak ganggu ya displaynya. Kamu bisa giniin, kalau buka layer explorer, saya pilih ini kayak head knob, ini di hide deh, kayak ini. Oh enggak, gini aja, saya selection filternya saya ganti ke bone, saya pilih gini semua. Oke, jadi ini kepilih bipadnya doang, klik kanan, object property, display as box. Jadi dia kelihatan display di sini cuma kayak box doang gitu ya. Jadi nggak ganggu. Oke. Saya ganti lagi nih selection filter ke all, jadi bisa pilih yang lain. Ini envelope, vertice-nya saya nyalain. Terus saya bisa klik di sini buat milih tulangnya atau nggak klik dari sini. Oke. Nah, jadi gini, kalau bingung pertama gini aja. Misalnya saya fortwist-nya ya. Ini bingung mau ikut kemana, ya paling gampang gini. Tadi udah nyala vertex-nya, kita pilih vertex ini ya. Nah, ini dilihat aja kalau vertex ini paling dekat ke bone yang mana. Paling dekat ke bone sini kan ya, fortwist, yang fortwist ya. Berarti ini saya buka wet tool, fortwist ini kan ada banyak nih. Kalau bingung udah di blok kayak ke fortwist dulu satu. Terus yang ini join ini, join sini nih, pilih. Ini ke mana? Fortwist 1 kan harusnya ya. Yang paling dekat dulu gitu ya. Ya udah kita blok aja dulu. Ini juga sama. Fortwist 1 juga paling dekat ke tulang fortwist ya. Ini fortwist 2 nih. Tuh, ini juga nih. Bisa juga kalau udah milih gini, di sini ada loop kan nih. Bisa di loop gitu. Kalau topologi rapi bisa nge-loop langsung. Fortwist 2 gitu. Terus kayak kalau tapak tangannya mau langsung aja gitu, nggak mau pusing gitu ya, mau bisa pilih kayak gini. Jadi kita blok dulu ke semua jarinya, kita blok dulu ke tulang handnya dulu aja gitu ya. Jadi merah semua nih. Jadi kalau join apa bone jarinya diputar nggak ngaruh, tapi setidaknya kalau tangannya diputar udah ngikut gitu ya. Gitu. Nah, terus misalnya kalau dipilih yang ini nih, ini loop, ini kan tadi kayak jari ya, dia ada di sini ada nekuk gitu ya. Berarti ini ngikut yang fortwist, sini fortwist. Ini left ya, left fortwist. Ya, ini tutup dulu biar nggak pusing. Ini fortwist ini saya bikin satu. Terus yang ini saya loop lagi. Ini saya pindahin ke fortwist dulu deh, satu gitu ya. Oke, terus kalau udah saya tambahin influence ke yang ini kan namanya up arm twist 2 ya. Yang itu saya pilih up arm twist, tambahinnya 0,5 tuh deh. Gitu ya. Jadi 0,5 sini, 0,5 sini. Pilih. Kalau yang ini saya loop lagi, ini up arm twist 1. Arm twist 2, ini influence 1. Karena paling dekat ke situ kan. Loop. Ya makanya ini makan waktu skinning ya, kalau mau benar-benar rapi ya. Nah ini kalau untuk skinning sebenarnya bisa ada modifier satu lagi namanya fisik ya. Cuman saya jarang make karena fisik itu dia lebih apa khusus untuk 3D Max gitu ya. Kalau untuk skinning ini modifiernya mirip-mirip kayak kalau di software lain juga modifier namanya skinning gitu. Jadi mirip-mirip cara kerja. Kalau untuk fisik nanti
Kalian bisa coba cari sendiri. Ini saya akan tulis 1. Oke. Yang ini atas ini di blocking aja dulu. Kalau pusing di blocking dulu ke twist. Ini loop kita kasih ke twist 1 aja dulu. Terus kasih ke clavicle setengah lah misalnya gitu ya. Oke, terus ini yang sikut loop kasih ke sini. Ini kasih ke ini. Kayak jari aja tadi. Saya rapi-rapiin dulu yang lain. Ini ke waktu 1. Ini kan ada topologi di sini buat sikutnya, ini harus dirapin juga ya. Ini ke sini. Ini kalau udah biasa sih bisa kira-kira gitu ya. Oke. Tes. Kalau ditekuk sikutnya udah oke. Oke. Udah cukup oke. Nanti bisa bisa di tes lagi. Nah, terus sekarang kita mau ngetes twistnya ya. Kalau saya ganti ke lokal, kalau pakai biped pakai lokal ya. Di twist ini kan masih jelek sini, twistnya masih belum mulus ya. Nah, ini kita giniin aja, sama kayak trik tadi kita animate aja, jadi kita nggak usah puter-puter lagi. Nah, kalau untuk biped ini untuk awalnya kita nggak bisa pakai set key ya. Kalau untuk biped kita masuk ke motion. Ini kan figure mode-nya mati ya, karena kita udah nggak ngerigging nih. Figure mode-nya mati, terus kita ke keyframing tool, ke key info ya, ke key info. Jadi caranya kalau mau animate biped, pertama kita harus set key-nya dari sini dulu, nggak bisa dari sini. Setahu saya nggak bisa dari sini, harus dari sini set key. Jadi kebikin keyframe. Bentar, ini udah ada animate-nya. Kayaknya lupa saya delete, nggak apa-apa. Ini dulu. Terus, nggak gini dulu deh. Ini saya pilih dulu semua. Ini animasinya saya delete dulu. Delete selected keys ya. Terus yang ini saya set key ya. Terus di 20 saya set key lagi. Di sini saya kalau mau ini langsung nyalain auto key bisa, kalau udah bikin set key sekali di sini kita pakai auto key bisa. Jadi di sini kita putar gini. Bisa ya. Terus di sini kita mau putar ke sini misalnya. Bisa. Kalau mau copy pilih di shift drag aja. Oke, udah gitu. Kalau udah auto key jangan lupa dimatiin, kalau nggak nanti ke animate semua. Oke. Nah, sekarang kita mau ngerapiin ininya, ini ganti lagi ke all. Ini terus envelope ya. Kita lihat dulu yang tadi yang kurang enak di sini ya, yang sini ya. Nah, ini kan tadi kita blocking supaya ngikut ke for twist semua ya.
Nah, ini kita coba kita kasih influence dikit ke Fortwist 1, kita tambahin 1,5. Nah, ini yang ini loop kita coba tambahin ke yang atas. Misalnya karena dia agak ke atas dikit itu, mungkin ya kasih 0,35. Yang ini harus ngetes ya, nggak ada angka pastinya. Kita mesti coba-coba mainin ya angkanya. Ini kan lebih dekat ke yang bawah ya. Berarti Fortwist 2 tambahin dikit. Kalau mau nambahin ke atas juga boleh, nambahin Fortwist. Ini juga saya loop tambahin ke Fortwist 1 kayak gitu ya. Itu ya. 3 oke. Ini kan udah lebih enak. Ini kan udah lebih enak nih. Nge-twistnya lebih enak, lebih rapi. Kayak gitu. Jika mau rapin lagi bisa. Nah, kalau udah kita bisa ke telapaknya, ini matiin dulu. Ini delete dulu. Ini delete nih. Ini delete. Ini delete. Sekarang saya mau telapaknya kalau turun gini itu sama kalau keluar. Nah, gitu. Oke. Ini sama ini loop, pilih dulu nih loop. Ini karena deket ke hand, saya tambahin handnya. Ini dicoba 0,25 kena 0,2 aja. Terus yang hand bagian sini ini agak berantakan, saya bikin apa topologinya nih. Milihnya harus lebih rapi milihnya. Jadi milih sininya. Oke. Ini kasih influence sedikit ke Fortwist 2 ya. Nah, tadi ikut hand semua nih. Ini deh 0,2 juga. Nah, ini udah oke dikit ya. Kalau ada nembus tuh nggak apa-apa ya sebenarnya. Nah, ini kalau kayak gini nih yang harus di benerin nih. Tapi nanti tergantung dari ininya lagi ya, tergantung dari posenya lagi ya. Posenya nanti akan se ekstrim itu atau enggak ya. Soalnya kadang-kadang dari skinningnya sendiri kadang emang belum tentu bisa langsung rapi gitu. Kadang harus ada bantuan lagi pakai modifier lain lagi gitu. Nah, misalkan ini dia nggak bakal gini, kita bikin ya no, gitulah guys gitu ya. Mungkin ininya bisa ditambahin lagi deh 0,3 gitu. Atau nggak ini bisa juga nih kalau mau tambahin dikit pakai ke hand segitu ya. Tapi misalkan nih nggak bakal se ekstrim gini, jadi kita cuma lihat yang pas masuk ke dalam gini aja. Oke kayak gitu. Ini saya nggak usah deh, yang ini aja. Oke, kita bisa rapin lagi. Nah ini tuh sama kalau untuk jari ya kayak tadi aja. Jadi ini bisa di blocking dari sini. Misalnya jari yang ini ngikut ke ini namanya, bisa klik di sini namanya siapa sih, finger 12 sih. Udah blok aja dulu ke sini. Ini ikut ke klik dari sini, joinnya juga bisa ya.
sorry, jangan di loop, langsung pencet 1, jadi blocking. Ini finger 1. Oke, udah kayak tadi, ini loop, ini finger 1, finger 1-1-nya 0,2 deh. Ini loop finger 1, finger 2 tuh yang seberang sini. Jadi jangan sampai kalau misalnya digerakin yang ini ikut, misalnya digerakin jari ini, yang jari sebelahnya ikut, berarti kemungkinan dia ada influence dari jari yang sebelahnya. Jadi makanya kalau mau gampang di blocking dulu. Ini cara kerja saya biasa gini ya. Oke. Ini saya mau kasih ke finger 1, 0,2 gitu. Tengah-tengahnya finger 1, 0,5 gitu. Loop finger 1-1-1. Oke. Nah, sini 0,5. Ini 2 kayak gitu ya. Oke. Kalau dicek, ini nanti atasnya belum benerin, bisa dibenerin lagi. Jari yang ini udah oke lah ya. Bisa dihitungin lagi, di refine lagi nanti weightnya. Gitu deh. Nanti semua jarinya dirapiin. Terus yang berikutnya ini saya bikin dulu. Saya cuma kasih lihat beberapa bagiannya, nanti sisanya bisa dilanjutin sendiri ya. Ini misalnya bagian bahu ya, ini saya delete dulu ke motion. Saya mau cek bagian bahu ini, soalnya biasa bahu ini yang rada ribet. Ini saya clavicle sama lengan atasnya saya key dulu, set key di sini. Mungkin di sini nih. Terus di sini saya nyalain auto key. Bahu tuh kalau lagi ngangkat, kalau udah ngangkatnya 90 itu clavicle-nya itu ikut ngangkat ya. Nah, mungkin clavicle nggak ikut ya. Kalau udah dari anatominya udah kayak gitu. Nah, mungkin kamu ngangkat bahu, clavicle-nya nggak keangkat. Oke, misalnya kayak gini leh. Ini mungkin. Oke, oke matiin. Nah, sekarang kita rapiin ini. Nah, kalau tadi kan kita, ini saya ganti ke all lagi. Kalau tadi kan kita pakai weight tool ya. Nah, di sini kalau misalnya vertexnya banyak, di sini ada namanya pen weight ya. Di sini kalau saya buka ada optionnya. Di sini ada pen weight tuh kayak kita ngewarnain ya, kita ngepen gitu, ngepen influence-nya yang tadi 0 sampai 1. Nah, tapi untuk pen weight ini di max ya agak kamu harus hati-hati ya. Jadi pertama gini. Di sini kalau pencet yang titik-titik ini ada optionnya. Terus di sini ada centangan pen blend weight ya. Nah, ini pen blend weight-nya kalau misal kita lagi mau mewarnain, dimatiin dulu ya. Pastiin matiin dulu. Tuh. Soalnya kalau ini nyala nanti ngepennya jadi berantakan gitu. Nah, terus ini perhatiin di sini ada brush-nya. Di sini ada size brush-nya, max size-nya. Kita bisa tahan Ctrl Shift terus klik buat klik kiri buat gedein kecilin ya. Ini shortcutnya, atau enggak kecilin dari sini bisa ya. Terus di sini ada strength-nya. Jadi strength itu maksudnya gini. Kalau saya sekarang pilih ini yang aktif tulang clavicle ya.
Lo lihat sini. Clavicle nih. Kalau saya strength-nya 1, saya klik sini, nambah weight-nya 1. Di 1 itu yang paling tengahnya tuh nambahnya 1. Sisa pinggiran tuh fall off-nya. Fall off-nya lihat dari sini. Ya ini pusat brush kamu 1, makin ke pinggir makin 0 gitu ya. Nah, ini bisa diatur sebenarnya ini. Bisa diatur kayak gitu. Mainin aja. Atau kalau ini flat gitu ya 1 semua gitu langsung ya. Ini nanti mainin aja. Saya undo dulu. Default itu yang ini. Nah, kalau untuk ngepen biasain kalau ininya mati blend width-nya mati, strength-nya itu kecil aja. Misalnya 0,05 lah gitu ya. So, 0,05. Jadi kalau kita kecilin brushnya, kalau kita pen gini dikit-dikit gitu nambahnya, jadi nggak langsung 1 gitu. Itu dikit-dikit biar rapi. Ini kalau pakai Maya juga mirip kayak gini pennya. Oke, ini saya coba ini dulu. Spin, terus ini. Nah, ini kan seharusnya masuknya ke ini yang tulang bahu lengan atas sih. Lengan atas berarti kita bisa matiin dulu pen weight-nya, pilih ini, nyalain lagi, tambahin lagi gitu ya. Matiin, pilih yang ini, tambahin lagi tuh. Kan tadi konsepnya cuma narik-narik pindah-pindahin weight dari satu bone ke bone lain gitu ya. Kayak gitu aja deh, bolak-balik. Jadi kalau yang jumlah vertexnya banyak, cara ini bisa. Kalau vertexnya nggak terlalu banyak sih, pakai weight tool lebih cepet sih. Oke, ini terus ingat di sini kan ada tulang spine nih. Ini juga ada pengaruh ke sini, jangan sampai ditinggalin tulang spine nih. Jadi bagian sini biasanya yang pengaruh ada tiga bone. Jadi ada upper arm, ada clavicle sama spine gitu. Nah, kayak yang ini misalnya saya matiin pen saya pakai vertex, saya langsung sini, saya loop pen width, saya loop. Ini saya mau ngikut clavicle. Coba saya blok clavicle dulu 1 gitu. Ini saya pilih, belakang saya pilih juga, saya loop. Misal clavicle 1 gitu. Terus ini kan ada spine-nya juga ya, spine 2 ya, saya pilih ini 0,5 gitu misalnya gitu. Oke. Nah, kalau yang atas ini kan lebih jadi aneh nih. Nah, ini berarti yang atas saya kasih ke clavicle banyakan gitu. Jadi kombinasi weight tool, pen weight gitu semua ini. Nah, kalau misalnya mau di, kalau tadi kan pen weight kita ngepen langsung di ini. Kalau misalnya mau di smooth, jadi didistribusiin lagi ininya, kita nyalain pen blend weight-nya nih. Terus strength-nya kita naikin jadi 1 gitu. Seharusnya paling gede sih 1 ya, karena ini kan 0 sampai 1, 0 100% gitu ya. Nah, terus brushnya kita gedein.
Nah, kalau nyala pane blend weight ya sesuai namanya blend weight. Jadi weightnya di blend ke sebelah-sebelahnya gitu kayak di smooth. Kalau di Maya tuh kayak di smooth namanya. Nah, tapi ini hati-hati ya, ini pane blend weight ini agak-agak suka agak aneh gitu. Suka terlalu banyak ngeblend nih kadang-kadang. Jadi hati-hati ya pakainya. Jangan langsung di tengahnya kamu blend gitu ya, tapi di pinggirannya di blend. Jadi kayak di smooth sedikit. Nanti ini dirapi-rapin lagi. Sampai dapat enaknya gimana. Kalau saya jarang pakai pen weight di sini. Saya lebih nyaman pakai weight tool. Jadi nanti ya terserah dia pakai cara yang mana. Yang penting nanti skinningnya rapi. Saya cuma kasih lihat toolnya aja. Ini saya loop dulu. Ini kayaknya ngikut ke segini dulu. Terus ini tambahin. Ini. Ini tambahin clavicle. Yes. Ini kayak gini bisa tambahin lagi ke up sedikit gitu ya. Ini kayak gini misalnya nih. Saya loop tambahin ke up sedikit gitu ya. Nanti rapi-rapin lagi. Terus kalau kayak kepala, ini kan kepala ya kalau diangkat jadi ngikut gitu ya. Seharusnya kan kalau kepala ya ikut kepala doang kan. Ini tinggal dipilih nih semuanya. Envelope, pilih. Ini makanya nih balik lagi ke topologi. Kalau topologinya rapi, milihnya enak. Gitu. Kalau topologinya agak berantakan, milihnya kita mesti agak manual satu-satu. Kalau topik rapi, kita bisa pakai loop atau segala macam. Ini kan masuknya ke kepala ya. Jadi ini pilih. Bentar nih kok kayak tulang kepalanya dia nggak masuk ya. Iya nih tulang kepala dia nggak masuk. Ini saya add aja influence. Add. Nah ini kepala saya lupa pilih. Oke. Ini berubah ya. Oke ini nggak berubah ya. Nah ini kepalanya udah. Nih saya pilih kepala. Jadi kalau ada yang kelupaan bisa di add di ini. Add. Pilih yang mana yang lupa. Gitu. Seharusnya sih yang tadi udah diedit nggak berubah. Gitu. Kalau mau di remove pilih remove influence. Oke ini udah pilih. Ini saya mau ikut kepala semua. Jadi pilih kepala. Satu. Nah gitu. Blok semua. Kayak ini. Sini nih leher seharusnya. Loop leher satu. Loop leher satu. Ini kita blok dulu ke leher. Terus kalau mau diedit dikit misalnya yang bagian sini. Ini ikut. Jangan ikut ke clavicle kalau kayak gini mendingan ikut ke spine 2 gitu ya. Clavicle kalau mau ikut clavicle dikit nggak apa-apa. Ini ikut spine 2. Soalnya ini saya lupa deh ikut spine 2. Gitu. Yang 2 ini juga ikut spine 2 misalnya ini. Nah, kayak gitu misalnya.
Ini satu dulu, masukin clavicle dikit. Kayak gitu ya. Ini rapin lagi dan seterusnya ya. Nah, kalau misalnya udah jadi setengah, kan misalnya udah jadi setengah nih. Jadi kita kerja sebelah aja, mau kerjain yang sisi yang biru atau mau yang hijau, serai. Jadi kerjain setengah. Kalau udah nanti bisa di mirror, caranya kayak gini. Jadi ini balikin dulu ke posisi defaultnya ya. Kalau mau aman, kalau ada animasi bisa di delete dulu gitu ya. Tapi ini saya biarin dulu kita coba. Tapi yang penting balik ke posisi defaultnya gitu ya. Nah, terus ini envelope nyalain. Di sini ada cari di bawah ada nama mirror parameter. Mirror mode nyalain nih. Nah, terus di sini kalau objeknya simetris, benar-benar simetris dan rapi, seharusnya nanti di tengah sini ada kayak warna oranye gini yang plane warna oranye. Ini mirrornya ya. Mirror plane-nya. Defaultnya sih seharusnya X ya. Kanan kiri itu X. Terus ini kalau diganti bisa X, Y, atau Z mirrornya. Tapi biasa defaultnya X. Nah, kalau bener-bener simetris, seharusnya di sini warnanya jadi apa? Ada biru, ada hijau, ya. Kalau ini berarti bisa di mirror. Kalau misalnya warnanya jadi merah, ini jadi merah nih kayak gini nih. Ini berarti ada objek yang nggak simetris, kemungkinan ada yang nggak rapi gitu ya. Kayak gini. Kalau ini biru dan hijau berarti bisa. Kalau merah berarti ada yang objeknya ada yang nggak simetris gitu ya. Nah ini mesti dibenerin dulu objeknya. Nah atau kalau nggak bisa coba mainin offsetnya dulu. Offsetnya bisa dimain-mainin di sini. Ya, cari sampai dapat hijau. Kadang ada yang dapat merah apa hijau dan birunya cuma beberapa bagian doang ya. Kemungkinan gini, misal kayak Hellboy itu kan tangannya sebelah gede, sebelah tangan biasa gitu. Nah, itu kemungkinan nanti badannya dapat warna hijau sama biru tapi bagian tangannya merah. Nah, itu nggak apa-apa, itu dia akan mirror bagian yang bisa di mirror aja, sisanya dibenerin manual. Nah, tapi misalnya kalau ini kan kita udah bener ya. Mirror plane-nya udah bener, offset nggak usah diganti. Ini udah dapat hijau, udah dapat biru, berarti bisa di mirror. Ingat kalau nggak bisa di mirror berarti dari objeknya harus dirapiin, dibenerin dulu. Nah kalau udah, kita mau mirrornya apa? Yang kita mau mirror kan tadi kita ngebenerin vertexnya ya, influence dari vertexnya. Berarti di sini nih pakai yang ini. Di sini ada beberapa, ada mirror paste, ada paste green to blue bone, ya. Terus ada paste green to blue vert. Ya, kalau yang bone itu ngopi mirror envelope-nya. Karena kita tadi nggak ngedit envelope, jadi nggak kepake ini. Ya, yang kita edit kan dari vertex-nya. Berarti kita paste yang verge, yang ini, yang dua belakang. Yang mau di paste yang mana? Green to blue atau blue to green? Karena tadi saya ngerjain yang blue, sebelah kanan blue, mau di copy ke yang green, berarti pakai yang ini, blue to green. Kalau ngerjain yang kiri pakai yang green to blue gitu ya. Pakai yang verge karena tadi kita yang editnya verge-nya. Oke, klik edit verge. Nanti kalau bener seharusnya warna kayak gini ya. Yang nggak ke mirror nanti ada kayak warna merahnya gitu ya. Sama kayak kasus tadi Hellboy, kemungkinan kalau bikin model Hellboy kemungkinan tangannya nggak mirror gitu ya, nggak apa-apa. Itu udah, kalau udahan matiin mirror mode, kita tes. Seharusnya kalau tangan kanan gitu, ya tangan kiri ini, tangan kanannya seharusnya sama. Kita tes gini, bener ya, bener ya. Ini tes juga sikutnya, sikutnya udah bener juga ya.
Ini belakangnya nanti benerin. Terus jarinya. Tadi soal jarinya baru jari yang ini doang yang dibenerin kan. Seharusnya dibenerin. Yang ini kalau ini kan belum ada influence-nya. Belum ikut gitu. Oke. Gitu. Jadi nanti kerjain untuk semua badannya. Nih, kerjain setengah aja, skinningnya setengah aja. Nanti kalau udah jadi setengah di mirror gitu. Terus mau untuk benerin influence-nya mau pakai weight tool bisa, mau pakai pen weight juga bisa ya. Hati-hati kalau pen weight, ini perhatiin ininya. Kalau mau ngepen weight-nya ini matiin dulu. Pen blend weight-nya dimatiin dulu. Kalau mau nge-smooth baru dinyalain. Sama perhatiin strength-nya. Oke. Kayak gitu. Setelah ini saya kasih lihat kalau misalnya kalau ini kan objeknya cuma satu ya. Jadi satu badan full. Kalau misalnya yang objeknya pisah-pisah gitu, ada baju, ada segala macam, itu gimana nge-skin nanti habis ini saya akan kasih lihat. Oke. Silakan dicobain dulu. Terima kasih.